Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Klinik YouTube. Di video kali ini admin mau ngeludus lagi ke sebuah tempat yang katanya itu ada sebuah lingga raksasa ya, atau yang sangat besar. Di lokasi ini juga dekat dengan makam naga yang admin upload sebelumnya ya. Jadi sambil mencari, langsung saja kita menuju ke intronya dulu. Mbah, ya. Di sini kita tepatnya berada di bawah pohon pisang, Mbah. Di bawah pohon pisang dan Iya. di arah dataran yang dikenal dengan Gunung Wurung. Gunung Wurung tapi penuh dengan hamparan padi, Mbah. Diduga zaman Majapahit juga merupakan hamparan padi. Karena masyarakat Jawa itu tumbuh seiring tumbuhnya padi, Mbah. Ya. Dan pengekspor terbesar kerajaan Majapahit merupakan beras, Mbah. Diekspor ke Indonesia Timur, ke Tiongkok, ke Cina, Persia, Arab gitu, Mbak. Itu kebanyakan itu memang beras atau padi, sehingga ada istilah itu lambang-lambang kesuburan yang dipuja oleh leluhur kita, semacam lingga yoni. Nanti ada sebuah tanda-tanda seperti itu di sini. Harusnya, Mbak, kita selidiki, Mbak. Hari ya. Iya, mungkin batu-batu di sini. Ini ada boulder-boulder, Mbak, atau batu gundul. Mungkin ada sebuah peninggalan yang ada. Iya, coba kita cari, Mbak. Bukan ini Ternyata batunya gundul semua ternyata. Atau boulder-boulder, Mbak. Ya. Loh ini, Mbak. Kayaknya batu meteor ini, Mbak. Ini batu apa, Mbak, ini, Mbak? Batu ketan. Batu ketan ini, Mbak, ya. Luar biasa. Mbak, kok mau kemana ini? Kok mincik aja, Mbak? Ternyata ini ada hamparan yang sangat luas ya, Mbak, ya. Dikelilingi pohon bambu, Mbak, di sekitar sana, mengingatkan kita pada masa kolonial Belanda, di mana orang-orang Jawa itu kemudian dibuatkan pemukiman mengumpul menjadi satu yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman bambu. Ini batu apa ini, Mbak? Loh, nggak ada mukanya ini, Mbak. Loh, kayak kepala naga, Mbak, ini, Mbak. Nggak asing, Mbak. Loh, ini apanya? Ini hidungnya, Mbak, ya. Ini matanya, Mbak, ya. Kayak arcek gajah, Mbak. Kayak Ganesha, Mbak. Loh, bukan, ini bukan pusar ini, Mbak. Ini kelaminnya, Mbak. Iya, besar panjang toga. Nah, ini kemungkinan fragmen gajah ya, unfinished. Artinya mungkin di sini dulu ada jejak-jejak yang bersifat Siwa, Mbak. Agama Siwa. Karena Ganesha itu merupakan putra dari Dewa Siwa dan Parwati, Mbak. Yang dipenggal kepalanya dari gajah. Coba kita ngerusuk-ngerusuk di tanaman padi dan tanaman jagung. Loh, Mbak. Sesuatu yang mendungul ya. Panjang, hitam, keras. Coba kita ke sana, Mbak. Apa itu, Mbak? Yang kita maksud tadi. Kemudian ada jejak-jejak magis dan religi ya pada masa kuno, Mbak, ya. Batu apa ini, Mbak? Batu lingga. Loh, kita dari sini, Mbak. Loh, ini ternyata kita nemukan batu lingga di ladang jagung. Ada apa? Semut, Mbak? Lah, ternyata besar sekali, Mbak. Teman-teman, loh, ini ditancapkan sangat dalam sekali. Bisa, loh, ternyata besar, Mbak. Loh, kemungkinan ada inskripsi, Mbak. Coba kita lihat, Mbak, di bagian bawah, Mbak. Loh, ada kayaknya ini. Enggak ini, Mbak. Loh, ini ternyata apa namanya sampai di sini, Mbak. Besar sekali di bawah, Mbak. Ya, iya, Mbak. Besar sekali, Mbak. Ini, Mbak. Kemungkinan di bawahnya ini ada yuyunya. Nah, karena halo, sepatu kecuk, Mbak. Ya, gimana ini, Mbak? Cara menjelaskannya ini, Mbak. Ternyata teman-teman, ini merupakan lingga, yaitu lambang Dewa Siwa pada masa lalu, karena ini memiliki ragam, bukan ragam ya, arsitek ya. Bagian bawah ini kotak atau segi empat, Mbak. Dan bagian tengah ini segi 8. Dan bagian atas ini silindris, bahkan, Mbak. Iya, ini. Jadi penjelasannya teman-teman, ini merupakan lingga yang dahulunya tentunya berpasangan dengan yoni yang ditancapkan ya. Lingga yoni merupakan perwujudan dari Dewa Siwa, dipuja sebagai lambang dewa kesuburan. Selain Dewa Siwa itu sendiri merupakan dewa perusak ya. Ada Trimurti, dewa tertinggi pada masa perkembangan peradaban Hindu. Yang pertama adalah Brahma, dewa pencipta, Wisnu, dewa pemelihara, dan Siwa, dewa perusak. Bahkan lingga ini memang lingga yang memiliki artinya lingga sesungguhnya itu bagian bawah itu segi 4, yang artinya segi 4 itu adalah Brahma Baga, yang identik dengan sesuatu tentang penciptaan
alam semesta. Yang segi 8 ini adalah Wisnu Baga, yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan alam semesta. Dan yang silindris ini merupakan lambang penglihatan atau mata dari 1000 mata dewa Siwa ya, yang bisa melihat segala penjuru atau dikenal dengan Siwa Baga, Mbak. Yang artinya memang ini dahulu itu adalah merupakan lingga yang tentunya berpasangan dengan yoni, Mbak ya. Dan kemungkinan di sini itu di desa-desa pelosok ini penyebaran agama Hindu itu sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok desa, Mbak. Seiring dengan penetapan tanah Sima Perdikan, tanah itu berstatus Siwa, Kasogatan atau Buddha atau Kabuyutan atau Karsian. Artinya dengan adanya lingga di sini diduga dahulunya merupakan daerah sini itu sudah ditetapkan sebagai desa yang bersifat Sima Perdikan, bebas dari segala pajak dan pungutan karena adanya bangunan suci yang bersifat agama Siwa. Diduga dengan lingga yang sangat arkais kuno ini juga memiliki makna dimungkinkan lingga ini abad ke-10 Masehi, Mbak, atau masa Empu Sindok, Mbak. Ternyata air, Mbak, di bawah ini, Mbak. Pada saat dikatakan seperti itu, apa ada bukti seperti apa di sini? Jadi kita kajiannya itu kajian secara mitologi tradisi, jadi pakai literasi, Mbak. Jadi tidak asal saja, melainkan ada penjelasan-penjelasan secara tradisi kuno Hindu Buddha pada masa lalu. Filosofi dari sebuah lingga itu memiliki makna seperti itu. Kenapa di bawah dibuat segi 4, kenapa di tengah dibuat segi 8, kenapa di puncak selalu silindris. Itu ada arti-artinya sendiri, yaitu Brahma Baga, Wisnu Baga, Siwa Baga. Bahkan lingga yang berdiri tegak ini, Mbak, merupakan manifestasi dari kekuatan dan kekuasaan seorang raja, Mbak. Selain kemudian lingga itu merupakan palus, Mbak, atau lambang kesuburan. Jadi lambang Yoni, kejantanan itu lambang mungkin kejantanan. Yoni itu juga merupakan rahim atau vagina ya, alat kelamin perempuan. Jadi penyatuan antara lingga Yoni ini merupakan seakan-akan itu sebagai simbol kesuburan, juga simbol keabadian, karena merupakan harapan untuk kelestarian generasi-generasinya. Anak cucu ini terus lestari. Kalau seseorang yang tidak punya anak, Mbak, itu sumpah, Mbak. Karena seperti perdupaan itu mati sudah, tidak wangi lagi, tidak menimbulkan asap lagi karena sudah putus generasinya. Nah, ini juga yang ditakuti oleh generasi kita, karena apalagi masyarakat pertanian itu membutuhkan tenaga banyak untuk mengelola tanah. Karena semakin banyak lahan pertanian dikelola, maka semakin banyak orang-orang yang diberi makan. Semakin banyak orang-orang yang dibagi makan, membutuhkan lahan pertanian untuk digarap secara banyak orang. Dengan banyak orang menggarap, maka hasil pun banyak juga, Mbak. Jadi ada korelasi antara padi dan masyarakat Jawa, Mbak. Berbeda dengan sekarang ya? Iya, Mbak. Sawah semakin sempit ya? Nah, sempit. Ya. Nah, banyak Ya, perumahan. banyak lagi. Iya. Yang untuk menggarap sawah. Nah, sehingga kemudian saat ini banyak orang-orang itu kemudian makannya itu 1 hari makan, 2 hari tidak makan, 3 hari makan, 4 hari tak makan, Mbak. Kayak mahasiswa rantau itu loh, Mbak. Ya, Luar biasa. Senin makan, apa-apa, Selasa ngutang lagi, kan udah, Mbak ya? Waduh, Mbak. Jadi semoga bermanfaat, Mbak ya. Mungkin ada pesan-pesan? Kalau ada lingga yoninya berarti ada di bawah ataukah hanya di sekitar sini? Jadi kemungkinan jika kita lihat posisi lingga yang ada di sini itu bukan in situ ya. Jadi kemungkinan dahulunya ada di tempat tertentu, kemudian ya tapi dekat-dekat sini saja. Kemungkinan terus oleh masyarakat dipindahkan di sini. Dahulu kemungkinan ada semacam prasada atau batur atau pelinggi. Kemungkinan itu adalah struktur tembok batu bata kuno berbentuk segi 4 biasanya seperti candi. Kemudian di atasnya itu ada yoni raksasa. Jadi lubangnya ini besar ya, lingga yoni. Dan lingga itu biasanya ada cerat naga, motif-motif, ada kuncur atau ceratnya. Itulah yang kemudian menjadi incaran para kolektor waktu itu. Kemudian juga hilang karena kolektor, hilang karena bencana alam, atau bisa jadi masih terpendam di dalam tanah. Ya, karena masa lalu itu memang sekitar ribuan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu itu banyak struktur-struktur kuno yang tertimbun oleh letusan gunung meletus atau kemudian banjir bandang gitu, sehingga banyak struktur kuno yang tertimbun. Juga karena ini memanjang itu terlihat oleh masyarakat sehingga kemudian diselamatkan dan ditaruh di sini. Bagaimana dengan makam kan hanya berapa meter dari sini? Bisa jadi
ada makam naga itu sebuah kompleks ya, sebuah kompleks kuno yang dibuka sangat luas. Ada struktur asrama, ada struktur mandapa, ada struktur bangunan suci yang di atasnya ada linggayoni. Diduga Apa Mbak? Hati-hati, hati-hati di bawah itu ada air itu Mbak. Iya, becek. Air itu Mbak. Iya, Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kena bahasa. Jadi diduga memang makam ular naga itu juga berdiri di bangunan suci, diduga ya. Yang kemudian memang orang Jawa itu tempat yang dulu disakralkan itu menjadi semacam perubahan budaya. Itu diletakkan makam-makam orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, semacam leluhur, pembangun desa atau tokoh-tokoh masyarakat. Biasa seperti itu Mbak, yang tetap lokasi itu menjadi situs religi, situs yang terus dikeramatkan, terus dirawat oleh warga. Namun keberadaan lingga di sini memang sangat misterius ya. Boleh jadi memang kita beranggapan lingga ini tidak in situ, melainkan di suatu tempat tertentu, kemungkinan di dekat dengan makam ular naga, kemungkinan dekat dengan makam, karena di makam atas ini berarti makam ini Oh, yang di atasan itu makam itu. makam umum ya. Oh, Makam Dusun ada Ardilang tema- ini ada batu pemakaman dakon, umum itu ya. ada banyak sekali batu bata kuno, bongkah-bongkahan dan banyak sekali. Iya, ada pemukiman. ada Tapi jenis bangunan suci. lingga yang seperti ini itu cuma satu ini aja atau ada yang lainnya? Oh, Bentuknya juga sama, tengahnya ada lubangnya seperti itu ya. kebanyakan ini kurang tahu ya, ini apakah lambang namanya saluran sperma atau saluran air suci atau karena aus ya. Kok mirip gitu loh, di tengahnya pas ada lubangnya Iya, gitu ada ya kan? lubangnya itu loh, lubang untuk mengeluarkan cairan itu kebetulan aja ya. Ya kebetulan saja, tapi memang kemungkinan memang ada banyak memang artifisial dari penis itu yang dibuat memang seperti penis. Misalnya di Candi Sopo itu persis. Jadi penis, helmnya, lubangnya, bahkan telurnya itu masih ada di Candi Sopo. Sedangkan kalau di Mojokerto di daerah Majapahit ini lebih menjaga kredibilitas dan harga diri dari yoni yang dibuat seperti ya ini silindris segi 8 dan segi 4. Namun memang di daerah-daerah lain seperti di Candi Sopo itu memang lingga itu ya, itu memang banyak yang dibuat dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berbentuk penis atau alat kelamin laki-laki. Cukup nggak? Cukup kan ya? Cukup Mbak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi lambang kejantanan. Oke. Jawa Siwa.